kan kita bicara early 2 menit. Oke. Itu bukan early banget. Early banget. Sangat early. Tapi ya balik lagi kita akan melihat bagaimana di draw BNNP kita. Game yang kedua. Tim Liquid ID kembali dengan blue side-nya. Bandnya masih terbilang cukup sama. Fanny, Dushin. Tapi export lagi kah? Yes. Yep. Yang di band. Setuju sih gue kalau soal itu. Udah masih sama. Tuh, Ini keluar. first pick-nya bakal berubah nggak? Karena mid lane tadi kan yang memang dipertanyakan juga ya. Tapi Roger ternyata yang di first pick merubah dari segi strateginya lagi. Ya mungkin ya dengan diambilnya Roger ya agak ada yang tertahan ya dari Bigetron Alpha. Karena Rogernya tadi dimainkan buat jadi jungler juga. Tapi masih ada Valentina yang bisa diambil sekarang kalau memang mau melihat belum ada pilihan misalnya. Das? Buat mid lane bagi tim Liquid ID atau biarkan aja dulu mereka bisa ambil mid lane-nya di pilihan yang ketiga. Mereka bisa secure Hayabusa sekarang. Oke, Hayabusa tuh bahkan kalau mau main lebih aman lagi kayak Alpha, Edit. Bahkan kalau misalkan mau ngambil ke arah Ruby lagi pun ini nggak masalah sih. Karena masih terbilang Ruby ini fleksibel banget kan. Ya. Dan sekarang kalau kondisinya karena Roger nggak masalah, mungkin ini prioritas. Mungkin di pick 2 atau 3-nya, ini enaknya kalau tadi gue udah ngomong Arlot, coba deh, editnya juga masih flex tau. Edit tuh bisa di ROM, bisa di XP tau. Jadi aku ngelihat sebuah power flexing ROM dan EXP itu power banget untuk di beberapa belakangan ini Om. Kayak Ruby, EXP ROM masih bisa juga. Gold bahkan. Iya. Tapi udah ada Moskow. Tapi ada yang menarik loh. Apa tuh? Omongan Mimin kita baru dipatahkan. Apa tuh? Apa? Banyak yang pilih mid duluan. Aha. Yang keluar Roger. Enggak ya Bang, Roger di blue side sekarang udah dijawab langsung ya. Prio. Enggak, Prayo. Balik lagi kan ini ada 2 yang terlepaskan, Zaz ataupun Valentina yang bisa jadi pilihan. Betul. Dan itu pasti diadu ya karena dua hero itu susah banget lah buat jadi satu. Kalau gue sekarang lebih suka Zack sih di tangan Liquid. Kalau gue ya. Nah, Ini yang awak cakap. Ini yang awak tadi kita bahas bertiga. Flexing EXP ROM. Dan Valentinanya juga maksudnya bagus banget di pick. Jadi nggak ada edit 2.0 gitu loh di lawan. Yes. Dan dengan adanya Valentina dia bisa ngambil I'm offended. Ya, itu juga satu. Bonus tambahan lah ya. Jadi Valentinanya bahkan kalau misalnya kita lihat kali ini agak cukup bingung berarti ya. Dan kondisinya Moreno kali ini mungkin gak harus buru-buru ngambil mid lane kalau menurut gua sih Om. Bisa sih ditahan aja. Sama yang terakhir juga Gue bisa. lebih suka jungler sekarang diambil. Jungler mereka udah ngelihat 2 ini, mereka langsung siapin band untuk selanjutnya. Oh, dan ternyata Lui. Loyi tapi masih mid laner. Ini untuk Moreno ya. Kemarin kita ngeliat Loya digunakan oleh Ritchie. Oke. Tapi sekarang akan diperlihatkan sepertinya. Apa ditutor? Atau wah. Kemarin sih banyak proyek tutor ya. Kiri pakai apa, tiba-tiba game keduanya kanan pakai itu. Ada ini ya, stolen pick ya. Iya, nih. stolen Dengan, pick itu. kita juga punya aset baru ya kan. Pindah nih, 2 pindah di kiri loh ini Yap, sekarang. dan ada satu yang di repick ya, yaitu Ruby-nya dan Hayabusa. Dari Bigetron Alpha mereka antisipasi nih untuk adanya potensi Roger ini berada di gold lane. Nah, ya. Roger Gold atau bahkan mereka bisa tutup buat Joy juga ya. Karena dengan Rhythm of Joy yang memang dengan durasi yang cepat dan mobilitas yang tinggi. Cuman ya berhadapan dengan Ruby biasanya agak-agak sulit kalau memang mau menggunakan Joy. Tapi Oke. Julian terlepas. Respect band dulu kah buat Julian? Ya, dan juga kemarin itu untuk dari tim Liquid ID Om, bener-bener respect banget sama Joy dari Kairi kan. Mereka ban, bahkan mereka deny pick. Tapi ternyata Kurang maksimal. kurang maksimal ya. Tapi Karena kalau kemarin sih lebih ke arah ke bait-nya sih yang bikin dia kurang maksimal. Ke bait sama Sanse itu ngebuat tim Liquid jadi hilang fokus siapa target utama mereka. Oke. Tapi ya untuk last band ya setelah mungkin ngelihat adanya Hayabusa, jungle lagi ataukah dari flexibility antara Edit ini yang bikin mereka galau nih, ROM-nya atau XP-nya yang bakal di-ban? Betul. Oh Lolita. Lolita. Oh ini menangkal 2 hero lah sekaligus ya, Loi Moskov. Loyi Ya. Moskov, ya. Ini nyebelin banget, Spear of Destruction kena Guardian's Reflection balik lagi bang. Iya. Puter balik. Iya. Loh kok tombaknya balik lagi. Tapi ini chance untuk dia main cloud besar sekali sih dari kiri ini. Cloud. Iya, mereka akan bisa geser ke arah jungler. Roger juga bisa. Mereka ingin bermain seperti template dan Bigetron di early game juga. Ya, mereka bisa Cloud, mereka bisa Harit. Masih ada Harit. Yap, ada Harit atau balik lagi nih dengan hero nyaman dari Kabuki. Balik lagi Julian dulu sih. Oke, Julian. Ya, Julian masih cukup terbuka untuk kali ini. Dan ternyata Kajak. Oh, Aja mau main Joy kah?
menarik. Ini kayaknya bakal muncul ke arah Assassin Power lagi kah? Gua kiri malah takutnya gold plane loh. Ini Rogernya jungle kalau gua. Wow, combo 2 fighter lagi. Ayo, coba. Di mana romernya? Di mana EXP-nya? Tapi kalau aku sih suka ngelihat dari Ki pakai Arlot ya di season lalu. Oke, Bagus banget. boleh. Kalau gua kebalik. Kebalik. Ki pakai Ruby, Oke. Arlot mainin lu. Ya udah, Oke. jangan berantem ya, sabar ya. Kalau Mawa, Om Wawa gimana? Kalau aku Arlotnya jungle om. emang Susah kalau sih. dia agak lain. aku Arlotnya Luke. Oke. Oke. Tapi ya. Oke, kalau Arlot lu, berarti di kiri ini junglernya masih Roger sih menurut gua. Ya. Tapi ini nutup Joy juga. Gak bisa kemana-mana sih, gak bisa jalan. Oke, dan Chow dan Tuh, Harith. Wow. Dengan skin fakta mungkin. Wow, Hero fakta. Tapi ini dia memang Harith yang muncul ya. Cuman menurut gua agak bahaya buat Harith. Dua-duanya fakta om. Bener juga ya. M1 M4. Ini iya sih benar. Tapi chance-nya ini terbuka bebas untuk Julian sih. Iya, Julian iya. dari kita ngomong jam pertama dia punya survivability. Yes. Kedua dia bisa engage early, dia punya Yap. power untuk siapapun dia bisa makan. Bahkan lawan King Gugun juga bisa dia di early. Setuju sih dengan Julian ya, kalau bawa fighter lagi ini bakal cukup kepegang pastinya. Betul. Dengan Edith dan juga Chow. Kalau nggak mau ban sekalian. Main B ini ya benar, mainan depan aja. Kalau nggak mau, maksudnya kalau nggak mau Ya, main ya. Julian ya, maksudnya mau yang barbar. Yap. Dan ternyata yang diamankan adalah Yin. Aku adalah Yin, Om. Om, Dan Oh. tidak pernah berubah. I aku am adalah Yin. Yin. And always will be. Dan aku tidak akan pernah berubah, Yin. Oke, kalau Oke. aku bisa menjelaskan Wow. powernya Yin. Silakan. Ya dengan adanya Yin di sini, Valentina ini bisa diambil juga. Dan kalau kita bicara soal pertukaran dari source skill dari Valentina, dia pasti bakal tumbang di dalam. Oke. Karena kalah jauh dari sisi pemberian damage-nya. Tapi kalau pick offernya nggak berhasil gimana, Ul? Wah ini bakal berat sih pastinya. Tapi Yin ini cukup meresahkan. Betul. Pastinya dia bakal bisa membuat dari fightnya pincang nantinya. Yes, hilang. Culik 1. Tapi 1 untuk 1. Oke. Dan mau nggak mau culiknya sebelum tim fight. Tuh. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat di ranked memang Yin menyesalkan, menyebalkan, dan bahkan menyesatkan kalau dipakai Omawa. Hey. Apakah Yin akan berlaku sama atau bahkan kali ini tim Liquid mampu menuju ke arah game ketiga? Karena kalau tidak, Bigetron udah memastikan Liquid terpendam di dasar klasemen. Oke, pembuktian akan kita lihat perubahan strategi yang mungkin akan dibawa pula. Pick of power yang nantinya akan menjadi satu kekuatan untuk tim Liquid ID. Mampukah membuat mereka bangkit dan Kaye ya terlihat sudah cukup agresif berhadapan dengan Yawi. Yes, itu dia. Kita lihat di mana kondisi Ruby akan ada di arah Rome seperti biasa. The Power of Key. Dan sebaliknya Arlot akan ditekan dari Super Luka. Dan membuat para pasukan dari tim Bigetron Alpha kayaknya akan bermain lebih agresif sih harusnya. Tapi kalau untuk di early sebelum level 4 jelasnya ini belum bisa di agresif ya buat Bigetron Alpha-nya karena mereka butuh level 4 buat Yin-nya sebelum bisa masuk juga. Yap, tapi ini poros 2-nya jalan banget nih Om dari Betul. tim Liquid ID nih. Gimana mereka cukup cepat untuk bisa melakukan mobility dengan poking damage-nya juga antara Chow dan juga Valentina. Ya, dan bahkan kalah farming loh ini buat Super Ken-nya. Aha. Ya buat di memang early-nya. tidak bisa dipungkiri Super Ken akan kalah farming dan bahkan King Gugun akan berada di level 4 lebih dulu dibandingkan Super Ken. Dan bahkan Super Ken harus menggunakan Retribution ya. Informasi didapatkan dan Yawi kembali dengan kondisi yang agresif, super agresif. Yap, Emblem Tank, Firmness ada, Concusif juga dipakai dengan Yawi. Dan bahkan mereka punya 2 damager sekarang yang menurut ini cukup berbahaya bagi Bigetron Alpha ya. Kalau mereka nggak bisa kontrol di early ketika Yin sudah mendapatkan level 4-nya, ini bakal agak susah untuk Bigetron Alpha. Dan punish ke arah Yawi juga nggak masalah sih menurut gua. Selama dia masih berada di level 3 atau 2. Pertama, mereka nggak ada Wave Dragon 1 dan yang kedua akan memincangin dia. Di depan sana, Plum pada level 4 Super Ken. Bahkan coba dipasang. Serangan dari Lekan Bomb sekarang belakang. Prime Water dikeluarkan 3 ada lagi jalan untuk pulang. Karena gak ada pulihkan di tangan Ki. Fight Time adalah satu-satunya yang bisa dimiliki dari seorang Ki. Yap, dan ini adalah jawaban dari pertanyaannya Oji ya. Early yang ternyata juga bisa dijawab nih untuk tim Liquid ID. Yes. Mereka bermain cukup agresif dan juga perbedaan nih Aran. Sekarang terlihat cukup lebih nyaman dengan Edith. Nah, bukan cuma dari arannya sih, ini menurutku lebih ke Super Ken-nya nggak bisa dapetin space. Yin harus level 4 sebelum bisa maksimal dan dia tinggal 2 level dari level 5 lawan level 3. Dan ingat, Omawa tadi telah memberikan data 2 menit pertama. Jangan sampai hanya 2 menit tuh. Nah, itu dia. Jangan sampai hanya 2 menit saja. Dia harus pegang early-nya, temponya, dan kalau bisa dia buat di mana Eman gak berdaya dengan Harithnya. Oke.
Tapi dari tim Liquid ID nih, mereka bakal coba untuk berfokus lagi mengganggu dari pattern farming yang dilakukan oleh Supercat dan belum terlihat nih penculikan dari Mythorn-nya Om. Ya agak berat sih, banyak mau diculik siapa dulu Targetnya sekarang? siapa nih yang paling Bener. optimal? Paling optimal jelasnya ada di Valentina dulu sih buat di awal gue ya. setuju banget sih. Karena buat yang lainnya ini udah bisa ngedodge. Dari Yawinya misalnya punya Sunpo, King Gugun bahkan bisa ngebales semuanya. Oke, lihat dibalaskan kembali seperti akan tumpah. Dia memakan dari King Gugun. Sebuah kesalahan yang berat membuat dari tim Pigetron Nova kali ini kehilangan jungle. Terperosok ke bottom lane. Tapi nampaknya dari Pigetron makin menggila. Satu sama akan sebuah jawaban. Karena Eman di depan sana. Fans everybody gak bisa bertahan. Eman kali ini triple kill di tangan dari King Gugun dengan instan. Membuat Roger Snowball gak bisa dihentikan oleh para pasukan dari tim Pigetron. Dan ingat, Roger Snowball Wah. belum tentu ada jawaban dari tim Pigetron. Oh, dan bahkan berbagi ya untuk bisa dapetin full plating. Bahkan outer turret yang hancur triple kill. Menjadi modal awal pasti untuk tim Liquid ID tentu saja dengan adanya umpan lambung dari show-nya Yawi Om. Ya, menurut ini adalah repressure yang jalan sekali untuk Yes. tim Liquid ID. Di mana mereka berhasil menekan jungle-nya sehingga akhirnya Supercat tidak bisa keluar. Dan ini berimbas untuk di gold lane-nya juga di mana pada akhirnya Roger yang snowball yang kita tahu efek Roger snowball itu kayak udah sangat sulit untuk bisa dihentikan. Ya, dan bahkan kalau ngeliat dari adanya habit di sekarang, siapa Ya. yang dapetin snowball itu jarang banget bisa di comeback. Yes, dan itulah yang terjadi kali ini. Iya, Dan itu kan? tugas berat untuk Pigetron Alpha sendiri. Editnya bahkan sudah punya satu Thunderbelt. Ini edit loh. Dengan adanya penambahan untuk Thunderbelt juga ada pasif Thunderbolt yang didapatkan dengan dia. Diversion. Pembidakara yang lain, tapi nampaknya ganking terhadap Harit ini gagal. Informasi yang sangat mahal didapatkan Harit. 3 ke atas, gak ada Turtle. Turtle yang kedua di tangan tim Liquid. Bigetron Pop. Iya. Berat pastinya ya. Apalagi kayak metode pick off yang mungkin bisa dibawakan juga dengan my turn-nya. Ini terbilang cukup gagal. Upaya Spear of Destruction dari Eman ternyata masih belum berhasil untuk bisa mencuri. Oke, The Whale Striker menuju ke arah sosok seorang Ki. Dipasang dengan Nemo Peda, tapi Ki masih coba untuk bertahan di belakang sana. King Gugun langsung mengeksekutor. Perpasukan dari tim Pigetron. Kembali mereka lihat kehilangan Ki. Karena Ki nggak ada harga diri di depan King Gugun yang udah punya level 8. Power yang sangat kuat. Mereka berhasil mendapatkan Yawi, tapi tidak terlalu worth it. Akan coba ditukar dengan adanya arah. Finally, Richie akan coba dipaksa 1 point kill. Pertukaran tidak bisa menuju ke arah objektif karena turtle-nya udah diamankan terlebih dahulu oleh tim Liquid. Oke, tapi mungkin dengan rotasi cepat mereka bisa coba untuk dapetin turret ya sebagai bayarannya juga. Yap. Dan seperti yang tadi di-mention dengan Oji juga ya. Kayak satu mungkin untuk penggunaan dari Yin sendiri adalah dia tuh selalu 1 tukar 1. Oke. Dan itu yang terjadi juga tadi. Begitu 1 tumbang, di depannya udah pasti banyak yang nungguin. Semisal mereka kalah dari tim fight-nya. Iya. Dan menurutku itu kalau mereka lagi kalah, itu akan berbahaya banget. Ini kan ada bayangan kecil Iya, yang warna betul. hitam tuh ya, ditungguin ayo. Kelarinnya siapa ya? Informasi di dalam duel arena. Belum. Gue selamat ya. Tunggu ya gitu biasanya. Biasanya kayak gitu informasinya ya. Tapi untuk sejauh ini, tim Liquid tadi yang tadi sempat unggul juga, tapi ini perlahan Bigetron Alpha juga udah bisa lumayan membalaskan adanya keadaan. Wow, damage yang besar dari Richie. Kembali harus mundur ke arah belakang. Tapi lihat informasi yang akan coba didapatkan oleh para pasukan tim Liquid adalah gimana caranya Moreno ini nggak bisa nge-outplay Richie dari mid lane. Kalau itu terjadi terus-menerus, ini akan berat untuk laning lainnya. Lihat, King Gugun benar-benar membuat damage dari Ki itu baru human form. Ingat, itu poking damage aja. Yes. Dan ternyata juga memang Richie menggunakan flicker ya. Iya, bukan Purify ya. Dia mungkin nanti bakal sulit kalau misalkan udah kena dari chain CC untuk Yin itu sendiri. Betul. Wah, kalau Perfect Turtle, kayak Bigetron punya waktu harus lebih lama lagi sih untuk bawa game ini. Kalau mau 2-0. Karena tim Liquid punya power abis ini 3.000 gold lebih. Mereka belum bisa nge-shutdown King Gugun. Mereka belum punya jawaban atas King Gugun. Ya mau gak mau lihat di depan sana, akan coba masa dan tubuh Michael. Supercat berhasil mendapatkan Kabuki tanpa adanya Purify. Mampukah selamatkan Kabuki? 1 darah, 1/4 darah terakhir. Tapi nampaknya Kabuki selamat. Kabuki selamat! Dan bahkan perpasukan dari tim Pigetron mereka kehilangan 3 pemainnya. Menuju ke arah pemain yang keempat. King Gugun mengamuk dan serigala berbulu domba. Kali ini mengacak-acak Pigetron. Dan bahkan satu pick off yang tidak berhasil dari Yep. Supercat. Ini
jadi serba salah tadi kan lumayan jauh juga. Dia mau coba bantuin damage lagi untuk membantu. Eman. Eman? Eman one by one situation Ethan. Eman. Nancep ya. Eman ini benar-benar edan. Mengerikan dengan one by one situationnya karena dia udah nggak punya Purify. Jadi Eman berani banget di sana. Yes, dan Purify hanya ada di Kabuki aja ya. Walaupun dalam keadaan cooldown tadi tertancap Spear of Misery. Tapi tadi ada satu hal yang cukup lumayan mahal pastinya di arah tengah. Tapi ketika duel Striker menuju ke arah Ki, udah pasti gak akan bisa diselamatkan. Udah pasti dia harus mundur ke arah belakang. Dan ini yang lebih mengerikan, Richie punya final slash. Siapa yang maju-maju, siapa yang out of position, itu kelar. Yap. Dan target sekali lagi untuk target buat Super Cat sendiri siapa yang mau ditargetkan dengan main turn yang bisa dimiliki. Ini semua bisa ngedash Ya. dan semua bakal berat juga untuk langsung bisa di pick off. Oke. Jadi mungkin kuncinya adalah dia harus bisa hilangin satu dan jangan lupakan Yin sebagai jungler dia pegang retribution. Kalau dengan main turn yang dipergunakan di luar gak bakal ada yang bisa kontes retribution nanti. Dan yang kedua King Gugun sudah 2 kali mendapatkan triple kill. Yes, dan ini juga menjadi debut dari Yin lagi ya. Di season 14 saat terakhir kali digunakan di MPL ID season 10 oleh Chelly Boy. Yap. Di saat Alter Ego menang lawan EVOS. Oke, lihat damage-nya besar banget untung ada. Kita di sini kondisinya Moreno Travel Legend. Walaupun begitu Ki tetap harus menjadi tumbal. Karena kalau tadi nggak ada Moreno Travel Legend, lebih mahal Eman menjadi point kill. Moreno Tour and Travel. Iya, Moreno Tour and Travel. Tapi jawaban seperti apa yang memang harus dibawakan oleh Begatron Alpha karena mereka coba untuk bermain pick off dengan adanya Super Cat. Ini belum efektif. Eman sih sekarang tugasnya Eman udah split push aja distract pemain-pemain tim kita ID. Late game nggak sih? Cuma Ya. late game doang udah jawabannya. Betul. Early game udah nggak bisa lagi pegang. Dan kalau ngomongin late game mereka juga punya Kabuki. Setidaknya Moreno harus mancing gimana Purify-nya kebuka dari Kabuki. Yap, ini 10 kill yang ditabung sama tim Liquid ID juga ternyata King Gugun memang tidak membuat ke arah Sky Piercer sih Om. Yap, langsung fokusnya untuk full damage saja dan ya King Gugun lihat tuh. Bahkan nggak ada Thunderbelt tuh. 100% kill participation. Oke, Sky Piercer-nya Om, aku pengen nanya. Dia nggak mau buat apa dia nggak expect akan dapetin 10 poin kill sekarang? Kayaknya lebih ke gak expect Iya kan? dapetin poin kill. Karena Sky Piercer biasanya memang jadi item ketiga kan. Tapi kalau udah seperti Snowball seperti ini ya udah gak usah dibuat juga, gak ada masalah sama sekali. Dia nggak expect gak sih Betul. dapat 10? Mungkin kalau tadi 3 dan dia lihat banyak banget yang bisa dia makan. Mungkin aja di item keempat ya. Sekarang kan menuju ke arah BOD nih. Nah, item keempat bisa jadi Sky Piercer. Iya, dari Sky Piercer sih. Bahkan ya dengan PD-nya nggak, bahkan bisa ngeliat dari Roger kan biasanya terselip Thunderbelt ya Om. Iya, satu ya. Satu item ketiga tuh buat ambil pasifnya hybrid defense. Tapi ternyata enggak. Cukup berfokus untuk bisa delivering damage secara optimal dan itu juga kalkulasi yang begitu baik sih dari King Gugun ya bagaimana dia coba untuk melakukan dive in dan sekarang nggak bisa terlalu leluasa nih menjadi frontliner sekarang. Wah nggak bisa sih. Nggak bisa. Dan tadi untungnya Richie di sana nunggu gerak dari Yawi. Kalau Richie nggak nunggu gerak dari Yawi, Richie dimakan di situ. Oke. Ya, tapi ini udah banyak objektif yang sudah mulai diambil oleh tim Liquid ID. Seperti mereka memang pegang dari awal dan mereka udah gak pengen ngelepasin lagi apa yang mereka unggul. Ya satu-satunya yang mereka miliki adalah Moreno dan dia mengandalkan Eman dengan sangat berat. Kali ini Eman harus membawa game ini. Dia harus deliver damage, dia harus jaga badan. Ya Moreno mau nggak mau dia yang akan bisa menahan high ground dari tim Bigetron. Kalau Moreno tumbang, Eman tumbang, udah pasti game 3 for sure. Iya. Selesai ya, berat Selesai, soalnya pastinya dalam keadaan tertinggal 7.400. Walaupun kalau ngelihat dari turretnya juga dari tim Liquid ID, mereka hanya hancur satu aja di bawah. Dan defensif seperti apa yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Karena mau nggak mau mereka hanya bisa farming aja nih dari laju minion yang masuk. Ya karena kalau kita melihat memang untuk susunan mereka sendiri, untuk range mereka ini nggak terlalu jauh loh semuanya. Dan ini yang cukup berbahaya karena bakal bisa di outrange juga terutama dengan kehadiran dari Harit. Zaman Force ini bakal ada efek slow, oke? Oke, Ki bakal coba dimakan lagi K. Duel Dragon yang telah di-cancel oleh seorang Ki. Membuat Yawi ke arah depan, Panus on point. Membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil memancing flicker dari Yawi. Itu lumayan mahal. Pertama, 30 detik menuju ke arah Lord. Yang kedua, di arah Lord berarti tandanya Ki bisa ngebuka boost dengan bebas. Gak ada flicker inisiasi kejutan ya? Iya. Nantinya dari Yawi yang berkali-kali siapapun yang ditendang, ini follow up-nya selalu cukup Om. Instan banget. Instan banget. Karena King Gugun udah snowball juga. Oh, nih. no way. Kali ini membuat para pasukan dari tim Liquid. Memancing tim di belakang sana. Super Cat akan coba dimakan dan surprise. Super Cat tumbang, tapi nampaknya membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka memberikan surprise paling. Free hit dari Kabuki dari belakang. Langsung pisah dua tim fight yang berbeda. Mencoba untuk bertahan satu-satunya adalah dengan cara disengage kabur. Karena di arah top lane membuat tim dari Liquid bisa melakukan satu push terhadap base-nya. Pecah turret adalah sebuah jawaban dengan pasti,
Tapi untuk melakukan endgame tidak mungkin bisa. Oke, jangan sampai. Keulang lagi? Keulang lagi. Luka lama kemarin pastinya dari tim Liquid ID. Mereka memilih untuk bermain secara disiplin. Mundur dulu perlahan untuk setup. Lebih pasti lagi menuju ke arah Lordnya. Iya. Oh, oke. Karena secara damage outputnya tadi ini udah kelihatan sangat besar sekali ya. Dan targeting yang diberikan dari tim Liquid ID itu langsung fokus untuk mengembangkan Super Ken juga. Sehingga tidak akan ada lagi upaya untuk penculikan dengan Maiton. Omawa, tadi kita sempat memilih ke arah Julian. Tapi dengan Yin, Omawa benar-benar setuju. Tapi Omawa dengan gameplay seperti ini, apakah Omawa masih setuju dengan pick Yin? Ini agak sulit sih buat Yin tadi ya. Apalagi melihat itu tadi, kondisi di mana Yin bisa menang dari lawannya adalah lawan gak punya skill escape yang memadai. Sedangkan dari hero yang diperlukan oleh tim Liquid ID ini ada efek-efek gas semuanya. Oke, walaupun Omawa senang dengan kehadiran Yin, tapi Omawa lebih bersikeras untuk Julian untuk game kali ini. Nah, bisa sih kalau Julian. Nah, ini resikonya ada ya. Ada resiko Karena kita juga. udah berarti total 3 season ya nggak ngelihat dari Yin. Yin Terakhir ya. season 10. soalnya. Oh iya benar, 3 season. Iya lumayan lama pastinya, tapi ya Lord didapatkan secara free dari tim Liquid ID, bahkan upaya dari diversion yang mungkin juga tadi bisa digunakan oleh Moreno, ini nggak mau ngambil resiko sih. Yes. Tapi menurutku ya, mungkin penggunaan Yes. dari Yin di sini karena ada Loi juga. Mereka bisa kirim Yin-nya nanti di late game untuk nyulik satu di posisi yang nggak diduga sama sekali. Cuman minusnya karena kalah di early. Jadi Yap. kelihatan ya jelek aja akhirnya sampai dengan belakang. Oke, berarti sekarang nih kondisinya, kita lihat dari Super Ken. Apakah dia harus ke Sky Piscer atau tidak? Enggak sih kalau sudah sekarang. Iya, Super Ken. aku juga Udah nggak telat bisa. ya. Udah telat, udah berat sih untuk dia. Tapi kondisi di arah bottom lane akan coba dipasang oleh seorang Aaron. Fokus menuju ke arah Robert Sures. Tapi Amon Vendit yang gagal membuat suara pesawat dari tim Piket. Berhasil kembali ke kanan kehilangan Kabuki. Adalah lubang yang sangat besar. Tapi mereka tidak boleh lupakan menuju ke arah Best Turret. Gak ada yang bisa memegang Best Turret. Tiba-tiba ke arah belakang surprise diberikan. Menuju ke arah seorang Richie. Hampir terperangkap dari Eman. Dan akhirnya Super Ken melakukan recall terhadap para pasukan untuk mundur. Final place with Laker. Super Local is on point. Oke, bermula dari Richie, Amo Vendetnya nggak kena. Ternyata Amo Vendet yang asli dari Ki berhasil untuk bisa mengunci 2 pemain. Dan bahkan 3 pemain hilang dari tim Liquid ID. Oke, Aran masih lama Omawa. Iya, masih ada Eman. Mereka masih ada Eman, clear dengan sangat cepat. Bisa fokus ke arah best turret. Minimal 1 best turret udah bisa ngebuat lubang yang sama. Tapi lihat para pasukan dari tim Piketron, mereka tidak akan tinggal diam. Fokus ke arah base kabur, lihat apapun yang terjadi. Dan satu pilihan utama, ini dia Moreno. Tour and travel. Teleportasi ya cepet banget ya. Kalkulasinya begitu baik juga untuk Bigetron Alpha. Mereka memilih untuk mundur. Gak mau maksain lagi dari segi tim fight-nya karena satu persatu pemain-pemain dari tim Liquid ID juga sudah hadir kembali. Wow. Gila. Itu satu lagi-lagi ya punishment yang besar tadi. Mahal. Mahal sih punishnya tadi itu. Itu miss engage loh, miss engage yang langsung dibalikan semuanya. Ya karena mereka udah disengage tapi dikejar. Nah ini replaynya kita bakal mengintip juga. Nah Amo Nah. Vendetnya gak kena. Iya, dan Sapuan ya, Final Slash yang memang masuk ke dalam ke tengah-tengah. Plus ada M Offended susulan juga. Dan ini langsung hilang semuanya. Kocar-kacir, pertahanan yang dibangun, diversion juga sudah tercipta tadi. Jadi mereka benar-benar di sandwich tadi ya untuk di area mid. Mereka juga nggak bisa nge-distract Bigetron. Kalau mereka nge-distract Bigetron, pertama Lordnya belum tentu end game. Yang kedua udah pasti wipe out. Oke, tadi keunggulan sempat menyentuh ke angka 7.500. Berarti dengan satu Lord disadvantage berarti buat tim Liquid ID. Sekarang bahkan udah mulai disamakan. Dibayar 7.000. Tunai. Tunai. Langsung. Belum sama nanti kalau mereka dapetin kemenangan dari tim fight ini. Tapi Ki, Vendit dikeluarkan menuju ke arah seorang Yawi. Informasi didapatkan, Yawi terperangkap. Mundur ke arah belakang, Eman harus dikawal. Retribusi tapi Final Slays. Menuju ke arah King Gugun. Membuat tim Piketron mereka kehilangan dari segi power. Control. Flicker dikeluarkan oleh Yawi untuk melakukan defensive power. Karena satu-satunya yang bisa dilakukan adalah itu. Dan kedua, untungnya Super Ken agak cukup aware dengan adanya map yang di arah top lane. Bolong di arah top lane, ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk Bigetron. Kalau bolongnya di arah bottom lane, aduh mamai. Jauh ya? Jauh. Jauh banget pastinya ya. Walaupun memang ada Eman yang bisa dikirim nantinya Betul. untuk bisa join fight dengan cepat juga. Tapi kalau dari Bigetron Alpha, Oke. ini sisi powernya banyak banget masalah hampir semuanya. Ya, dan bahkan dua leadingnya selalu kena loh. Oh karena tahu dia Yawi karena Flicker akan coba masuk ke belakang. Kabuki, Peter belakang versus Eman. Dan berhasil mendapatkan Kabuki. Dan bahkan di depan sana Kaye yang masih punya Flicker mempertahankan Richie. One last hit hilang begitu saja. Membuat para pasukan dari tim Piketron berhasil mendapatkan 3. Kalau 4 tidak akan menjadi bahaya. Dan Final Slash menutupkan King Gugun. Moreno Tour and Travel. Nampaknya berhasil untuk pulang. Moreno still survive. Wow, satu buah diversion tepat waktu. Moreno selamat dan bahkan tim Liquid ID kehilangan 3 pemain mereka.
comeback di depan mata untuk Bigatron Alpha kali ini karena mereka berfokus menuju ke arah Lordnya. Wow, Gila, Moreno tour and travel selalu on point. Yap, berulang kali kita melihat Moreno melakukan hal seperti itu dan yang menariknya juga adalah selalu berhasil tadi. Oh dia nunggu detik. Dia nunggu 11, 9, 10, 11. Langsung ya. Biar nanti juga berhasil untuk bisa dimanfaatkan oleh Bigatron Alpha untuk kali ini. Iya, dia nunggu detiknya untuk next wave. Iya, biar nanti muncul di detik 40 kan. 41. 41 Wah, nih. ini sih ngebuat Bigatron udah bayar utang tadi Ul kita bilang. Aha. Dia bonus 2.000 perak. Lunas ya? Cashback. Lunas. Dia dapat semuanya. cashback pastinya ya. Oke. Iya. Tapi semuanya thanks to Moreno juga. Kalau kita melihat bagaimana pasif dari Loyi-nya, ini yang selalu hit terus-terusan. Aha. Dan Iya. membuat akhirnya ya Aran yang tadinya mungkin diplot untuk bisa jadi badan, untuk nyulik yang lain, ternyata dibawa Yin duluan. Aku setuju sama satu lagi sih. Aku suka gimana tahu cara mereka nge-engage ketika Yawi nggak ada flicker. Di pas depan sana, dua strike dikeluarkan, Immortality dikeluarkan menuju ke arah super loop. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigatron, mereka terlalu banyak short kill yang telah dikeluarkan oleh para pasukan tim Liquid. Fokus ke arah best, gak peduli apapun yang terjadi. Richie hampir tumbang, tapi untungnya Vandes membuat para pasukan dari tim Bigatron berhasil mendapatkan Naran. Hilang dengan instan, dimasukkan dalam kehilangan super loop. Win of Nature akankah save the day untuk seorang Sleman, tapi nampaknya tim Liquid menolak untuk tumbang karena shutdown di tangan Kabuki membuat Bigatron kehilangan 4 pemainnya. Eman versus everybody. Triple kill dari King Gugun kembali terlihat. Menyisakan Eman sendirian, mampukah untuk bertahan? Tapi sepertinya ya karena tim Liquid ID mereka nggak bisa yang langsung straight to the end game. Oke. Mereka harus clear minion dulu. Dan kedua, Eman juga harus mempunyai Win of Nature. Dan Eman terdeteksi. Eman dikejar. Mundur ke arah belakang. Dengan adanya kondisi kali ini Kabuki versus Eman. Dan Gugun tidak akan tinggal diam. Fokus ke arah Eman. Nampaknya buying time yang dilakukan oleh Eman. Karena dia terdeteksi oleh Sentry. Oke, itu bahaya. Kalau sampai keculik, ini bakal wipe out. Ini bakal jadi kesempatan pastinya untuk tim Liquid ID bisa mendapatkan kemenangan. Dan King Gugun kembali dengan satu sosok eksekutornya. Dia harus dipegang sih. Harus King Gugun. dipegang ini. Ya agak sulit memang untuk menangkap King Gugun ya. Apalagi dengan Roger ini menginjak ke late game. Early aja sakit ya, apalagi di late game loh seperti ini. Ini 19 menit. Setiap adanya kill, ini ada peran dari King Gugun. Betul. 100%. Pasti dengan 100% KD Setuju ya. banget. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, kalau tadi King Gugun gak nyelamatin kawan-kawannya end game itu. Iya, goldnya aja 16.600 ya buat King Gugun. Nah, dia Gila. paling unggul sendiri nih. Karena yang lainnya udah dikejar banget nih sama Bigatron Alpha. Walaupun memang tadi sempat menginjak angka 1000 keunggulannya. Tapi walaupun memang gold, sekarang udah gak jadi penentu ya. Tapi ini menjadi penanda saja. Yep. Bahwa keunggulan yang dipegang sama tim Liquid ID di early game ini dirampas. Ini Magic Shoes kesukaannya Lim. Issues. Dia pakai jungle, dia suka banget pakai ini. 10%. Katanya cooldownnya biar cepet. Padahal menurut aku di kondisi sekarang, Super Ken ini nggak bisa lagi mempertahankan Magic Shoes tersebut. Karena pertama, dia nggak dengan quantity tinggi untuk pick over. Kedua, dia butuh daya defensif walaupun nggak banyak tapi ada gitu. Oh Yawi? Oke, Yawi fokus ke arah belakang sana tapi fokus ke arah seorang Super Ken. Menuju ke arah seorang Kabuki tapi nampaknya Super Ken kehilangan power. Lihat darahnya Super Ken dan dia tumbang melawan Kabuki. Di sana King Gugun tumbang. Eman mencoba untuk bertahan seorang diri. Dia bisa diberikan dengan adanya Van Slash dengan Magical Dance membuat seorang Eman tumbang. Tapi Moreno kali ini save dengan triple kill yang dia miliki. One last hit Moreno menuju ke arah seorang Aran mencoba untuk menangkap Aran. Eman wipe out. Ini berbahaya. Medi yang di tangan dari Moreno. Apakah akan coba untuk pergi ke sana? Mencoba untuk menutup karena best race dari seorang Moreno. Dan membuat para pasukan dari tim Bigatron. Mereka mendapatkan informasi kalau base mereka juga dikejar. Best race menjadi pilihan. Dan akhirnya mereka merelakan tim Liquid untuk pulang yaitu Kabuki. Wah, ternyata ini bukan Eman niak tapi Moreno niak nih ya. Iya. Ini ternyata berhasil untuk bisa melakukan defense dan bahkan menghilangkan 4 pemain dari tim Liquid ID. Yap. Keadaan kembali netral karena Lord sekarang pun yang akan menjadi objektif dulu nih untuk Bigatron Alpha. Gila Eman tadi udah tumbang. Dia pakai Imo, dia hidup lagi, dia selamat. Ya tapi banyak sekali sebenarnya play-by-play dari Moreno juga ya. Ini nggak boleh kita singkirkan kayak bagaimana. Dia selalu bisa menyelamatkan teman-teman yang lain. Bagaimana dia juga membuka dengan diversion ke depan. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Bigatron mencoba untuk bertahan Hati-hati. power of Retribution dan bahkan Retribution yang gagal. Moreno dan kawan-kawan harus diselamatkan dengan Eman. King Gugun, Super Cat, what happened the King of Retribution? Kali ini kayaknya tidak sesuai title. Dua jungler yang very objektif. Ternyata Eman berhasil mendapatkan last hitnya terhadap Lord tapi
Ini membuat dari Bigetron Alpha akan punya daya dobrak tambahan nih. Wah. Menurutku itu mahal banget tadi buat tim Liquid ID. Mahal Yang banget. paling dekat adalah King Gugun. Padahal Moreno pulang buat teleportin si Super Ken ke depan. Iya. Dia retri, gak dapet. Oke. Tabrakan dari Lord sekarang ini akan menjadi ya jelasnya penentu ya sekarang. Oke, Vanessa mencegah Aran adalah bukan sebuah pilihan utama. Tapi lihat Super Ken menahan, dia tahu dia gak akan sembarangan lagi untuk memberikan damage dan Kabuki! No way! Gak ada Kabuki dan ini bencana! Membuat para pasukan dari Bigetron fokus mencegah belakang. Super Ken tumbang, gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tapi nampaknya di sana free hit dari seorang Eman. Membuat para pasukan dari tim Liquid terbunuh karena belakang. Duel termakan menjauhkan Moreno. Dan Yawi tumbang menjadi orang kedua. King Gugun gak bisa selamat karena King Gugun gak bisa versus everybody. Dan Aran hilang immortality. Gak bisa bertahan. Fokus ke arah base-nya. Dan ini bencana. Aran tumbang bersama dengan King Gugun membuat Eman bebas. No way! What the epic comeback from Bigetron Alpha! Oke, satu katamu terakhir masih bisa di-clear harusnya. Nggak bisa wave di Nggak arah bisa. mid lane ul. Nggak bisa diselamatin lagi. King Gugun akan tumbang. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Ini bencana. Epic comeback is real. Wow, Bigetron Alpha berhasil mendapatkan what an epic comeback yang membuat dari tim Liquid ID pun semakin lagi tertampar hasil pahit yang mereka hadapi di minggu yang pertama. Tapi keadaan sulit di early game bukan menjadi masalah. Momen demi momen, Moreno menjadi sosok penyelamat dengan diversionnya, duality-nya, bahkan maniaknya. Tim Liquid. 2 kali secara berturut-turut epic comeback. Decision making yang mungkin harus mereka pikir ulang. Dan mereka sudah mendapatkan keuntungan, kemenangan sudah di depan mata. Tapi nampaknya membawa Aul, mereka harus menelan pil pahit. Epic comeback di depan mata. Dan membuat mereka makin terperosok ke dasar klasemen. Bahkan tidak ada satu game pun yang dicuri. Asa di game yang kedua, early yang begitu rapi, snowballing power King Gugun. Yap, unggul 7.000 gold tadi. Semuanya dibayarkan dengan satu momen maniak Moreno. Yes, dan juga bahkan Miss Retribution. ya, bahkan dua-duanya kalau bicara tentang Miss Retribution. Tapi masalahnya, ini juga Ruby menjadi gangguan di saat tadi eksekusi yang ingin dilakukan pula oleh King Gugun. Yap. Ini gagal, tadi dia mau coba untuk maju lagi tapi dipegang, akhirnya dia nggak bisa bergerak. Wah, ini King Gugun udah dapetin banyak banget dari early ya. Triple banyak, snowball juga sudah punya, damage sudah bisa dipegang. Namun, kalau kita melihat bagaimana kerjasama dari Bigetron Alpha. Pegel banget itu King Gugun. The best thing yang udah bisa dia lakuin, lihat. Semuanya udah bisa dia lakuin. Dia clear, dia buy one, 1 lawan 2, 1 lawan 3. King Gugun udah ngelakuin tugasnya dengan maksimal. Setuju. Itu dia udah benar-benar ngebuat tim Liquid on the track. Tim Liquid ada di jalur kemenangan. Iya. Tapi King Gugun gak bakal bisa sendiri, Om. Ya butuh bantuan dari yang lain juga. So let's see nanti untuk next match dari tim Liquid ID. Namun kita bisa bilang Bigetron Alpha juga mereka di season ini sangat kuat dari sisi mentalitas. Yes. Lihat gak? Moreno bahkan ngepuk-puk pala seorang King Gugun. Karena memang seberat itu yang dia lewati di game kedua. Punggungnya coba kita cek abis ini ya. Wah, lupa Agak- kacamataku di mana. Agak bolong ya. Tapi memang ternyata mengandalkan ya balik lagi. Ini 5 versus 5. Ada bolong 1 aja Gak nih. bisa. Gak bisa. Bahkan bolong 1 terkadang mungkin bisa ditutup. Oke. Tapi kalau udah bolong dan miscom di late game, walaupun 1 itu problem. Miscom sekali aja problem, bolong 1 problem karena semua di late game. Yap. Hidup kembali lama, Hah. Lord makin kuat, power udah ada semua. Yap. Kalau tapi bentar, kita bakal melihat apa yang terjadi dan komunikasi terhadap host kita dan tim pemenang. So, Monica, take it away. What an epic comeback! Dan Bigetron Alpha, sang robot merah memulai perjalanan di season 14 dengan kemenangan Biget Trooper. Sekali lagi dong, tepuk tangannya! Wow, Eman! 2 game kita lihat ini epic comeback, apalagi di game kedua. Eman, bagaimana? How could you do this epic comeback on the second game especially? Oh,
Bagaimana comeback tadi 2 game, dua-duanya comeback di game kedua, apalagi ini salah satu peran penting dari Eman juga sampai bisa berhasil comeback. Seru sih kata Luke. Seru sih karena ada Luke. Karena memang kalau Biget Troopers di sini ngelihat ada yang baru nih di sini. Siapa Biget Troopers? Baju baru, ada juga yang baru di sini. Ada Super Luke. Welcome Super Luke. Bagaimana rasanya dengan jersey baru, tim baru, dan memulai match pertamanya dengan kemenangan bersama dengan Bigetron Alpha? Semangat sih. Semangat, tapi ada yang berbeda nggak sih? Beda sih, di gig gede-gede semua orangnya. Ini kecil-kecil, bedanya. Iya sih, benar sih, nggak bisa dipungkiri nih. Tapi loh, selain itu dong, ini kamu memulai perjalanan di season 14 dengan tim yang baru. Dan ternyata hasilnya begitu memuaskan. Bagaimana kamu bisa menjaga chemistry dengan tim yang baru ini? Apa tuh? Bagaimana bisa menjalin chemistry dengan tim yang baru ini? Karena kalau kita lihat ini perjalanan baru, tim baru, jersey baru. Tapi lu menunjukkan performance yang luar biasa. Bonding aja sih sama anak-anaknya. Anak-anaknya juga seru. Anak-anaknya seru. Tapi ini penasaran. Ini nick baru juga. Super Luke. Ada apa dengan Super? Apakah kembali lagi Super era dari Bigetron atau mau disamain nih sama Super Ken? Iya disuruh Ken tuh super-superan kata dia. Disuruh Ken. Coba kita tanyain ya. Ken. Katanya disuruh Ken. Dia mau. Dia yang mau. Jadi yang mana yang bener nih? Kenapa? Yang mana yang bener? Dia yang mau, dia ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut. Bohong dia nyuruh, maksa dia. Nyuruh maksa. Tapi kan akhirnya Luke mau nih jadi Super Luke. Apa sih arti super untuk nick Luke kali ini Super Luke? Gak ada sih Makna sebenarnya. supernya. Jadi super dong gitu. Super Yin kali ya. Super Yin. Super Yin. Tapi kan tadi kayaknya ngeliat Super Ken pakai Yin. Ini Super Ken. Tadi ngomong-ngomong soal Yin ya. Ini sekarang kan metanya lagi meta carry jungler. Terus tadi pakai Yin. Itu apakah udah nyaman dengan meta yang sekarang ini? Makanya bisa kayaknya cocok nih sama Super Ken. Belum nyaman. Belum nyaman, kenapa tuh? Soalnya dapat coklat. Tapi nextnya bakalan kayak gimana? Kenapa? Selanjutnya bakalan kayak gimana nih dengan meta ini? Apakah ada strategi-strategi baru? Mungkin masih dicoba lagi kali ya nanti. Dicoba lagi. Tapi ada Moreno di sini. Moreno, ini bagaimana kamu menghadapi tim Liquid Indonesia? Kali ini kalau lihat kan ada yang baru juga di tim Liquid. Ada Richie. Moreno, gimana nih kamu melihat Richie? Jago dia. Dibisikin nih sama Ki. Kata Ki, jago dia gitu. Jago. Jago, apalagi itu setelah kamu bertemu 2 game tadi, apalagi menurut kamu yang dilihat dari Richie, tanggapan kamu? Keren sih orangnya. Keren orangnya, kalau permainannya? Permainannya ya keren juga. Keren. Keren juga, tapi akhirnya kalian berhasil membungkus tanpa memberikan poin kepada tim Liquid. Ini bagaimana komunikasi kalian, apalagi tadi kan cukup sengit ya 2 game dan di game terakhir juga lebih dari 20 menit. Itu bagaimana kalian bisa berkomunikasi tetap stabil, tetap pokoknya terarah nih perjalanannya? Sebenarnya hari ini buat komunikasi mungkin terlalu hype kali ya, karena kan first match kita juga di MPL Season 14. Mungkin buat besok dan kedepannya kita bakal lebih baik lagi. Bakalan lebih baik lagi. Terakhir. Karena kalau kita lihat, kita tahu ya di season kemarin Bigetron Alpha ini pemuncak klasemen selama regular season. Tapi pada saat playoff sayang sekali harus early exit ya istilahnya. Dan waktu itu Ki bilangnya karena kurang persiapannya. Kalau sekarang persiapannya seperti apa? Buat persiapan sekarang bismillah lancar aja sih sampai playoff nanti.
sampai playoff dan akan berlanjut di playoff dengan performance yang bagus juga berarti. Amin dong. Amin. Dan yang terakhir banget deh. Kalau ini terakhir, kalau tadi kan kata Ki bakalan siap-siap untuk next pertandingan, next match. Dan besok kalian akan melawan RRQ. Apakah ada yang dipersiapkan untuk match kedua kalian pada season 14 kali ini? Persiapan paling kita nge-review mereka kali ya nanti, terus diskusi bareng. Kan ntar mereka juga ada match kan, jadi ya paling kita nonton dari situ. Diskusi dan preview, pokoknya berbenah intinya. Dan kalau biasanya kan kita dengerin Ki nih pesan-pesan dari Big Troopers. Kayaknya boleh kali ini dari yang baru nih, dari Super Look. Boleh dong minta dukungan dari Big Troopers. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan tentunya dukungan untuk besok hari. Buat Big Troopers, thank you yang udah dukung kita. Ya, makasih. Ya makasih sekali lagi dong. Tepuk tangan untuk Bigetron Alpha. Wow, dan tentunya kita akan melihat bagaimana sebenarnya kemenangan dari Bigetron Alpha melawan tim Liquid ID yang akan dikupas tuntas oleh para casters di sana sudah ready. Silakan casters, take it away. Satu hal yang aku suka dari Super Cat. Apa tuh? Dia mengakui kalau dia dapat coklat dan dia mengakui dia gagal untuk di game kedua. Terlihat tidak nyaman ya. Karena kita butuh keberanian untuk itu, untuk Betul. bisa kembali lagi bounce back dan berlatih lebih keras untuk di next match. Jujur ya. Ya, mengakui. Yes. Ya, betul. Aku suka sekali dengan Ya, karena memang kita tidak melihat permainan dari Super Ken yang bisa tampil maksimal dengan Yin yang dipakai. Melihat begitu banyaknya hero-hero dash juga yang dipergunakan oleh tim Liquid ID. Ya. Tapi di sisi yang berbeda, ini dia. Moreno tampil maksimal. Terus juga si Eman lebih maksimal lagi tadi. Positioningnya Eman, jual belinya dia. Plus dengan adanya Moreno di cover di belakang. Itu udah cukup banget. Dan juga ini Ki-nya selalu bisa narik. Dan nariknya dia ya selalu sangat-sangat kompak yang kalau kita lihat ya. Gitu Nalva, mereka strong banget setiap kali ada tim fight kumpul. Oke. Berarti dari beberapa Filipina yang pulang dan Eman yang masih bertahan, memang menunjukkan kalau kualitas permainan dia cocok untuk di MPL Indonesia. Masih blending juga sama teman-teman yang lain juga ya. Yes, masih blending dan masih dibutuhkan di tim ya. Yes, dan juga tapi untuk kayak peak of power-nya nih Yawi di awal-awal berjalan sesuai dengan rencana banget nih, mulus banget, follow up-nya selalu ada. Tapi semenjak menginjak ke arah mid game to the late game, kesempatan dari Bigetron Alpha, dia pegangin Yawinya dulu ya. Iya, dan mereka ngelihat loh, Yawi gak ada flicker tadi langsung maju ditabrak, di-initiate, ditabrak. Aku setuju yang momen itu. Karena mereka tahu ketika flicker di bawah udah kepake dan dia coba untuk ngebuka bus, niatnya Yawi tuh nggak mau engage. Dia cuma ngebuka ngasih info. Tapi akhirnya dia ketarik dan wah. Ngasih tahu side profile. Jowline. Bukan, mewing apa? Mewing. Teing lah pokoknya Teing itu. alirnya. Bukan Johet ya. Kan Johet. Oh ya salah ya. Oke, tapi player of the match kita adalah Moreno yang keluar dengan Maniac. Yang diperoleh dia juga dengan Loyi. Ini dia ya, untuk travelingnya dia lumayan loh. Jarang-jarang loh mid lane Maniac nih. Iya jarang banget. Iya loh. Itu tim fight yang begitu chaotic tiba-tiba dia main ya. Karena memang dari chaining continuous crowd controlnya juga kan. Dia selalu bisa manfaatin dari pasifnya itu duality-nya. Yap. Dan duality-nya kena terus dari tadi Itu kalau aku makanya. lihatnya. Itu yang bahaya memang presisi yang bisa diberikan dari Moreno juga. Kalau emblem setnya ini udah sampai dengan late game ya. Kita bicara late game dan juga kita bicara bagaimana Bigetron Alpha. Mereka kembalikan semuanya dari posisi tertekan tadi satu team fight di dekat area mereka ketika Richie gagal untuk engage tadi dengan menarik I'm offended. Dibalas habis-habisan langsung. Dan itu mahal banget karena dengan 3 pemain yang tumbang, 1 mid base turretnya hilang untuk tim Liquid ID. Ya itu mahal banget. Itu nge-reset semuanya yang 7.000 kan langsung tinggal 2.000 tadi. Kekejar banget, bahkan Betul. kayak langsung 300 malah disamain. Tapi ya kita bakal melihat highlight moments-nya juga pastinya. Gimana Wah. awal-awalnya ini jalan banget kan peak of power-nya. Ya, kita bicara dari tim Liquid ID. Early game mereka selalu bisa pegang juga ya. Mereka cukup strong, mereka cukup kuat dan bahkan ini nggak cuma 2 menit awal seperti yang aku mention tadi di awal. Mereka bahkan bisa ngebawa sampai dengan menit yang ke-15-an ya atau 14-an. Dan itu kekuatan dari King Gugun, di mana King Gugun selalu berada dengan 100% kill participation dia. Sangat sulit untuk bisa menahan serangan dari King Gugun dan begitu banyak triple kill juga yang didapatkan oleh King Gugun. Tapi point kill hanyalah point kill kalau mereka gagal memecahkan base, berarti mereka masih bisa kalah dan miss I'm offended, final slash kena, I'm offended balasan original juga kena.
dari Bigetron Alpha. Membalikan semuanya dan masih ada diversion juga yang diciptakan oleh Moreno. Ini adalah momen di mana semuanya berbalik arah dan menuju untuk kemenangan bagi Bigetron Alpha. Dan kita tidak bisa melupakan posisi dari Maniac juga yang pada akhirnya bisa didapatkan oleh Moreno. Kelihatan dia bebas bergerak di belakang dan onward yang miss tadi juga ya menurutku cukup sayang sih. Karena dia nggak bisa untuk nge-lock dan memang Aran di sini sudah keluar. Aran punya damage yang cukup dengan Primal Ride-nya, tapi selalu bisa ditahan dengan kehadiran Ki. Di delay sedemikian rupa sehingga hanya bisa memberikan mungkin 1 damage dari 2 damage yang bisa diberikan oleh Aran juga. Dan akhirnya dibalikan semua, comeback terjadi sekali lagi untuk tim Liquid ID. Dan positioning Eman juga bagus banget ya. Dia gimana pun caranya jangan sampai tertangkap oleh Yawi. Dan sekali juga tadi Yawi masuk, dia berhasil untuk dipunish. Nah ini dia, momen terakhir. Segala upaya telah dilakukan juga antara King Gugun dan juga Richie, namun tidak bisa berbuah hasil yang lebih banyak lagi. Yep. Karena base-nya pun cukup terekspos dan akhirnya kemenangan 2-0 begitu solid didapatkan oleh Bigetron Alpha. Nah ini dia, Moreno ini memang ikonik banget ya. Moreno mau wing ya. Mau wing. Iya, oke. Udah kameranya doang yang miring, lo nggak usah. Tapi ya memang kalau kita lihat dari perkembangan Moreno dari awal dia muncul sampai dia akhirnya udah mulai mendapat spotlight, terus kedua dia udah mulai keluarin ikonik karakternya. Dia wajar sih dia bisa seperti itu. Dia jago. Dia mau bergaya kalau lagi menang nggak masalah. Karena memang kan cuma bisa dapat spotlightnya waktu lagi menang. Iya. Tapi dia kalau misalnya kalah juga nangis. Maksudnya ya udah. Iya. Kayaknya menurutku masih di batas standar lah. Tapi biasanya di balik senyum yang terlihat ya ada luka. Seperti Bang Oji kan paling kelihatan kalian ya. Jadi gini, gue mau 3 menit ya. Oke. Podcast. Lo gak usah ikut lo. Baru mau ngomong. Gue udah megang mic nih. Tapi memang ini udah 23 menit ya. Kayaknya cukup panjang juga. Tapi karena Bigetron Alpha dapetin kemenangan juga dengan cara ya dia membalikan keadaan ya Om. Tapi ini pengorbanan buat Ki juga ya. Solo dead loh buat Ki. Tapi banyak jalan yang bisa diciptakan dengan Ki. Termasuk ini untuk ngedelay kan. Buat masuknya Kabuki mungkin. Buat nahan si Aran tadi kalau kita lihat dari highlightnya. Ini definisi udah pacaran lama tiba-tiba ditinggal nikah 17 kill tetap kalah. Dari 10-0. 10-0 apa 11-1? Di 10-0. 15 ya 15 kalau nggak salah. 12-0-4 deh. 12-0 ya. Atau 12-1. Tadi baru ke shutdown pas yang di base turret bawah kan. Diputer di sana dia tadi. Dan kalau sekarang kalau gue lihat sempat tadi kita menyonding kalau misalnya kondisi dari Aran bolong di game pertama. Tapi aku ngelihat sekarang bolongnya di game yang kedua ini di Richie. Di mid ya. Kenapa? Lihat kita bisa cek dari participation kill-nya pertama dan kedua deliver damage-nya itu nggak maksimal. Gitu loh. Mainin pick over-nya juga nggak, dia langsung fokus ke arah belakang untuk ngedeal damage ke arah Eman juga nggak. Sedangkan Eman masih ngedeliver sama Moreno-nya bebas banget pas-pus gitu loh. Itu Moreno yang enak sih kelihatan duality yang selalu kena. Dan itu yang membuat mungkin tim Liquid tadi ya ketika mereka cukup nyaman kumpul diam mereka selalu bisa ditabrak. Oke Om Awa, Aul gue kasih sesuatu yang spesial, mau tau apa? Apa tuh? Golden Moment Check by US Gold, silakan. Pegangin Dut. Ya. Ngendes dia, nggak biru guys. Orang. Gue pegang barat. Sini Mor. Ditutup. Gas ini. Bisa klik Mor. Bisa connect. Ternyata dia mati. Ayo Ken. Mati dia. Nice boy. Nice. Gue TW guys. Gue yang clear mau nggak guys? Tungguin aja ya. Gue yang clear ya aman. Iya. Lu mau clear Ken, yakin Ken? Iya aman. Kan kita bisa perang guys. Gak ada telemor? Nggak ada 20. Udah Ken. Santai. Sini guys. Sabar dia nggak tahu cok. Mau nggak Roger guys? Roger lobat. Roger mati. Nice. Kait. Balik. Lo aman man. Mati gue aman. Jangan mati guys. Gua kabur. Balik sih. Balik. Nice man. One man. Boy fokus. Aman. Aman udahin guys. Ada one man. Ada. Udahin kok.